Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Raisya Anggraena. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang aktualisasi akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menyaksikan. Baik, sebelum kepada pengertian, saya akan membahas atau memberi pengantar terhadap materi ini. Aktualisasi adalah perwujudan nilai-nilai moral, etika, dan budi pekerti dalam tindakan nyata sehari-hari. Ini mencakup penerapan sikap jujur, empati, dan sopan santun yang tidak hanya menjadi teori, tetapi benar-benar dijalani secara konsisten saat berinteraksi dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam. Berikut pengertian aktualisasi akhlak. Aktualisasi akhlak adalah penerapan nilai-nilai akhlak Islam dalam kehidupan sehari-hari secara nyata dan konsisten. Fokus pada sikap, ucapan, dan perbuatan yang baik, bukan sekedar teori atau pengetahuan semata. Pentingnya menjadikan akhlak sebagai kebiasaan hidup agar menjadi bagian dari karakter seorang muslim yang sejati. Di sini ada akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, melaksanakan sholat tepat waktu. Tidak boleh menunda-nunda sholat. Yang kedua, rajin berdoa dan berzikir, baik dalam keadaan senang maupun susah. Berdoa dan berzikir harus dilaksanakan setiap saat. Bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Apapun yang Allah berikan kepada kita, kita harus bersyukur, mensyukuri nikmatnya. Membaca Alhamdulillah atau mengucapkan Alhamdulillah. Yang selanjutnya, menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa? Seperti melaksanakan hal-hal yang bertentangan dengan agama, seperti riba, berbohong, gibah, maupun dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, ikhlas dalam beribadah semata-mata karena Allah. Contohnya seperti melaksanakan sholat meskipun sibuk. Maksudnya kita meskipun sibuk tetap harus melaksanakan sholat, maupun sedang di sekolah, di kampus, di kerja, di kantor, ataupun di tempat-tempat umum. Kita harus menyempatkan tetap sholat 5 waktu itu dengan tepat waktu. Yang selanjutnya, akhlak kepada diri sendiri, menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai umat muslim harus menjaga atau berpakaian yang rapi, bersih, dan sopan. Yang kedua, belajar dengan sungguh-sungguh dan tidak menunda-nunda kewajiban. Yang ketiga, menghindari perilaku yang merugikan diri sendiri seperti mabuk, malas, melakukan mencuri, merampok, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, mengendalikan emosi dan menjaga adab berpakaian sesuai syariat Islam. Adapun akhlak kepada orang tua. Yang pertama, berbicara dengan sopan dan lemah lembut kepada orang tua. Tidak boleh membentak ataupun berbicara kasar. Yang kedua, tidak membantah atau berkata kasar kepada mereka. Yang ketiga, membantu pekerjaan rumah dengan ikhlas tanpa diminta. Yang keempat, selalu mendoakan orang tua di setiap kesempatan ataupun di setiap setelah sholat. Yang selanjutnya, menghormati dan mematuhi keputusan orang tua. Contohnya seperti meminta izin sebelum pergi dan membantu pekerjaan rumah dengan penuh kasih sayang tanpa adanya paksaan atau imbalan. Yang selanjutnya, akhlak kepada guru. Yang pertama, menghormati dan mendengarkan guru saat mengajar. Yang kedua, tidak memotong pembicaraan guru. Yang ketiga, mengerjakan tugas dengan jujur dan tepat waktu. Yang keempat, bersikap sopan di dalam dan di luar kelas.
Yang kelima, memberi salam saat bertemu. Contohnya apa? Contohnya seperti tidak bermain HP saat pelajaran berlangsung. Di sini juga ada akhlak kepada sesama manusia. Yang pertama, saling menghormati dan menghargai sesama, tidak menyakiti orang lain baik secara fisik maupun verbal. Tolong menolong dalam kebaikan dan kebenaran, menjaga lisan, menghindari gibah dan kebohongan, bersikap adil kepada semua orang. Contohnya seperti membantu teman yang kesulitan belajar dan tidak mengejek orang lain. Yang terakhir yaitu akhlak dalam lingkungan sosial. Yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan sekitar, tidak merusak fasilitas umum, aktif ikut serta dalam kegiatan sosial, menghargai perbedaan antara sesama, contohnya seperti ikut kerja bakti dan membuang sampah pada tempatnya. Baik, dapat saya simpulkan, aktualisasi akhlak ini berarti menjadikan nilai-nilai Islam sebagai kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekedar teori yang dipelajari, melainkan diamalkan secara nyata dalam setiap sikap, ucapan, dan perbuatan. Semakin baik akhlak seseorang, semakin baik pula hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesama manusia, dan lingkungan sekitarnya. Mari kita terus mengamalkan akhlak mulia secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.